Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Ibu di pelajaran IPS. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara memelihara lingkungan alam dan lingkungan buatan. Seperti biasa, inilah standar kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anakku sekalian, di sekitar kita terdapat lingkungan alam dan lingkungan buatan. Segala kebutuhan hidup manusia bersumber dari lingkungan. Agar dapat dimanfaatkan, lingkungan alam dan buatan harus kita pelihara dengan baik. Bagaimana cara memelihara lingkungan dengan baik? Apakah akibatnya jika lingkungan tidak dipelihara dengan baik? Yuk kita bahas semuanya di sini ya. Simak terus ya. Mengapa lingkungan harus dipelihara? Manusia hidup bergantung kepada lingkungan. Lingkungan alam dan buatan yang ada dimanfaatkan untuk menunjang kehidupan manusia. Segala kebutuhan manusia bisa didapat dan bersumber dari lingkungan. Manusia mendapat banyak keuntungan dari lingkungan. Agar kita dapat terus memanfaatkan lingkungan alam dan buatan, kita harus selalu menjaganya. Jika kita tidak mau memelihara lingkungan, maka kita sendiri yang rugi. Lingkungan alam dan buatan yang dipelihara dengan baik bisa dimanfaatkan untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Laut sebagai contoh ya, menyimpan kekayaan alam yang sangat bernilai. Di dalam laut banyak sekali terdapat sumber daya alam seperti ikan, rumput laut, kerang, mutiara, dan terumbu karang. Terumbu karang merupakan kumpulan hewan karang yang bentuknya menyerupai batu dengan warna beraneka ragam. Terumbu karang menjadi tempat tinggal hewan laut seperti ikan, udang, kepiting, dan kerang. Terumbu karang menjadi benteng pelindung pantai dari kerusakan yang disebabkan oleh gelombang atau ombak. Terumbu karang juga menjadi tempat tujuan wisata bahari karena keindahan warna dan bentuknya. Saat ini, terumbu karang banyak mengalami kerusakan akibat ulah dan ketidakpedulian manusia sendiri. Jika tidak dijaga kelestariannya, maka kelestarian sumber daya yang ada di laut dapat terancam habis. Hal itu tentu dapat mengancam kehidupan manusia, terutama yang tinggal di daerah pantai. Oleh karena itu, lingkungan alam harus dipelihara sebaik-baiknya agar memudahkan kehidupan kita. Tidak hanya lingkungan alam yang harus dipelihara, lingkungan buatan pun harus kita jaga dengan baik. Taman di rumah, jika tidak dirawat, membuat pemandangan menjadi tidak sedap. Udara pun akan terasa lebih panas. Kebun yang dipelihara dengan memperhatikan pemupukan dan penyiraman akan menghasilkan keuntungan bagi kita. Sayur dan buah yang dihasilkan tentu akan lebih baik dan segar. Sebaliknya, jika kebun tidak dirawat, sayur dan buah yang dihasilkan tidak bisa dimanfaatkan karena sudah membusuk atau penuh dengan hama. Tidak hanya di desa, masyarakat yang hidup di perkotaan pun harus menjaga lingkungan buatan dengan baik agar tidak menimbulkan bencana. Contohnya, saluran pembuangan air harus dipelihara agar air dapat mengalir dengan lancar. Sebab
hampir semua jalan di kota ditutupi dengan aspal dan bahan bangunan lain. Akibatnya, air hujan tidak dapat cepat meresap. Jika selokan mampet, maka air hujan akan meluap. Hal ini bisa menyebabkan banjir. Maka dari itu, lingkungan alam dan lingkungan buatan harus dipelihara dan dimanfaatkan dengan baik agar tidak habis dan cepat rusak. Lalu, apa sih akibat tidak memelihara lingkungan? Simak lagi ya. Lingkungan alam dan buatan harus dipelihara dengan baik. Jika lingkungan tidak dipelihara, maka banyak kerugian yang harus ditanggung manusia. Salah satunya dapat menimbulkan bencana. Bencana alam yang sering terjadi karena perusakan lingkungan, misalnya kebakaran hutan, tanah longsor, dan banjir. Kebakaran hutan. Indonesia sering dilanda musibah kebakaran hutan. Salah satu penyebab kebakaran hutan adalah aktivitas manusia. Kebakaran hutan mengakibatkan hutan menjadi tandus. Hasil hutan akhirnya tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Selain itu, asap dari hutan yang terbakar dapat menimbulkan berbagai penyakit, seperti gangguan saluran pernapasan. Kebakaran hutan juga dapat mengganggu kehidupan hewan di dalamnya. Tanah longsor. Pada musim hujan, tanah dapat mengalami longsor atau bergerak meluncur ke bawah dengan cepat. Tanah longsor biasanya terjadi pada tanah yang lerengnya miring atau curam dan karena ulah manusia. Misalnya membuka usaha pertanian dan perkebunan dengan tidak memperhatikan kemiringan lereng. Selain itu, akibat pertambahan penduduk yang makin cepat menyebabkan banyaknya perumahan yang dibangun di lereng-lereng bukit. Banjir. Banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Banjir terjadi karena lingkungan yang tidak dipelihara dengan baik. Contohnya, penebangan pohon secara liar. Jika pohon di hutan ditebang, maka hutan menjadi tandus dan gundul. Jika hutan tandus dan gundul, maka tidak ada akar pohon lagi. Padahal, akar-akar pohon sangat berguna untuk menahan air yang jatuh ke tanah. Akibatnya, jika hujan turun, air langsung mengalir ke daerah yang lebih rendah, yaitu perkampungan penduduk dan persawahan. Rumah penduduk dan sawah jadi tergenang air. Jika hujan turun terlalu lama, maka terjadilah banjir karena air tidak kunjung surut. Jadi, kebakaran hutan, banjir, dan tanah longsor merupakan bencana yang ditimbulkan akibat tidak memelihara lingkungan. Maka dari itu, yuk kita mulai menjaga lingkungan di sekitar kita, memeliharanya dengan baik agar jauh dari bencana. Amin. Terima kasih yang sudah menyimak. Tetap semangat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.